Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salawat dan salam, mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil tugas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang sudah kita lakukan sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan perlu kita ketahui juga di kelas 19-12-17 ini, kita terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk kelompok 1 ini dipimpin oleh Saudari Nabila Sri Mulyani, ya, termasuk saya juga sebagai anggota kelompok. Dan ada juga dari kelompok 2 ya, yang nantinya akan dipaparkan oleh Saudara Ridwan Maulana. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai dulu. Mau dari kelompok siapa ini? Kelompok Ridwan udah siap? Siapa Kampung Agung Gunawan? Oke, siap. Tapi kita belum tahu nih misalkan temanya itu dari kelompoknya itu apa saja, terus lokasinya di mana. Tema nate iya judul nate nu abi mah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Untuk lokasinya, Masih nate SMK Swadaya Karangdunggal. oke. Jadi itu ya untuk temanya. Nah, kalau untuk tema kelompok 1 ya, ini mengenai pengamalan hak asasi manusia. Untuk lokasinya itu di tempat penyelenggaraan paket ABC yang berada di Kampung Galumpit, Kelurahan Setiawargi, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai dulu saja. Mulai dulu aja ya dari kelompok 1 yang insya Allah akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Sudah muncul slide-nya? Udah. Sudah ada ya? Oke, ini untuk tema dari kelompok kami ya teman-teman mengenai edukasi pentingnya hak asasi manusia kepada peserta didik paket ABC di Kampung Galumpit melalui kolaborasi multi pihak. Dan ini juga merupakan salah satu tugas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Rusli Nugraha, SS.MM. Dan ini untuk nama-nama kelompoknya. Mengenai latar belakang kenapa kita memilih proyek ini, yang pertama ada kondisi mitra. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Galumpit, Kota Tasikmalaya, yang merupakan lokasi program penyetaraan pendidikan paket A, B, dan C. Kemudian untuk karakteristik juga ini yang menjadi latar belakangnya, yaitu peserta didik berasal dari kelompok rentan sosial dan ekonomi seperti perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas, anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan lanjut usia terlantar. Kemudian di sini juga kita mempunyai isu utama, yaitu mengenai rendahnya pemahaman HAM dari target edukasi kita. Kemudian mengenai pentingnya HAM, ini sangat krusial dalam membangun kesadaran hukum dan partisipasi negara. Tujuan kegiatan, di sini kami mempunyai tujuan utama,
yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai HAM dan pentingnya memahami serta melindungi HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagi mahasiswa mendapat pengalaman dan menerapkan ilmu kewarganegaraan, meningkatkan keterampilan, dan lain-lain. Kemudian di sini juga kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, ada SIMI atau Social Innovation Academy, kemudian Yayasan Rumah Harapan Kita, dan komunitas Pagar Asik. Jadi dalam penyelenggaraannya kami tidak sendirian ya teman-teman. Next. Nah ini solusi yang ditawarkan. Jadi dari diskusi kami bersama mitra, kami mendapatkan solusi yang ditawarkan untuk program ini terlaksana. Yaitu yang pertama mengenai pendekatan, kedua ya sesi pematerian, dan ketiga forum group discussion. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Minggu 11 Mei 2025, waktunya dari pukul 13.00 sampai dengan 16.00. Dan ini untuk lokasinya yaitu di Kampung Galumpit. Di sini kami terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Untuk persiapannya kami diskusi internal terlebih dahulu bersama mitra, lalu pas pelaksanaannya ya kami melaksanakan sesuai dengan rundown yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian untuk penutupan, yaitu sesi refleksi, ya seperti ucapan terima kasih kepada mitra serta dokumentasi sebagai mana pada biasanya dilakukan. Nah, dan ini tim pelaksananya teman-teman dari kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Dan setiap orangnya juga mempunyai tugasnya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke luaran yang dicapai. Jadi apa saja sih yang dicapai dari kegiatan ini? Yang pertama ada publikasi, ya, jadi press release yang sudah dipublikasikan di artikel Tasik Hits. Dan nanti kita bisa ngeklik di sini. Kemudian ada juga video dokumentasi, poster, dan laporan pelaksanaan. Sekarang kita lanjut mengenai manfaat dan dampak dari kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama bagi mitra atau peserta didik, yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai HAM. Kemudian mampu mengidentifikasi dan merefleksikan kasus atau pengalaman pelanggaran HAM, serta membuat pemahaman lebih aplikatif. Itu untuk peserta didik yang kita beri edukasi. Kemudian bagi mahasiswa, yaitu bagi kami, penerapan ilmu pendidikan kewarganegaraan di tengah masyarakat, peningkatan keterampilan fasilitas dan komunikasi sosial, serta internalisasi nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan kepedulian sosial. Itu untuk mahasiswa. Dan yang terakhir ada untuk mitra yang berkontribusi, yaitu seperti yang saya sebutkan, ada Yayasan Rumah Harapan Kita dan komunitas Pagar Asik serta SIMI sangat vital dalam menyediakan akses ke peserta didik, lokasi kegiatan, dan narasumber. Kemudian tibalah kita di kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari kegiatan yang sudah kami lakukan, yang pertama ada kegiatan ini, alhamdulillah berhasil meningkatkan pemahaman HAM pada peserta didik. Jadi kita melakukan sesi FGD ya, seperti yang tadi dibahas, seperti yang tadi disebutkan ya maksudnya. Jadi di sini kita bisa memicu peserta didik untuk sadar HAM mengenai soal-soal yang kita beri, dan nantinya teman-teman dari peserta didik itu disuruh menjawab apa saja contoh-contoh penerapan HAM, baik itu hak dan kewajibannya. Nah, itu kami melakukan sesi
semacam pemberian soal di sana dan terbukti berhasil untuk meningkatkan pemahaman HAM-nya. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya ada juga kolaborasi multi pihak terbukti menjadi kunci keberhasilan dan efektivitas kegiatan. Ya, jadi saya jujur tanpa bantuan berbagai pihak mungkin acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu kegiatan ini juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa. Ya jelas bagi kami ya selain mendapatkan pengalaman mengedukasi juga, ya kami tentu mendapatkan pengalaman relasi ya bersama orang-orang yang di luar kampus. Tentunya itu diwujudkan dengan kegiatan ini. Lalu kita juga mendapatkan saran dari hasil diskusi setelah acara ini selesai, yaitu mungkin kita perlu meningkatkan frekuensi kegiatan edukatif serupa atau memperluas jangkauan ke komunitas lain yang membutuhkan. Nah, ini untuk saran bagi kami ya, karena kami jujur masih banyak sekali kebutuhan untuk kegiatan yang serupa, agar nantinya apa yang dipelajari di mata pelajaran ini bisa diterapkan terus-menerus dan berkelanjutan. Oke, paling itu saja ya presentasi dari kelompok kami dan berikut adalah dokumentasi kegiatannya. Oke, sebelum presentasi ini ditutup, barangkali dari teman-teman ada pertanyaan mengenai apa yang sudah saya sampaikan. Dari Abizar, ya Arsa, terus Nabila, Ramadhani, Rehan, dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka presentasi ini akan saya tutup ya, dan akan dilanjut untuk presentasi dari kelompok yang kedua. Sudah tidak ada ya? Oke, mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari cara penyampaiannya maupun dari kekurangan materi yang kami sajikan. Terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.